petani di Indonesia kan nggak pernah kaya, Pak. Jadi kenapa nggak pernah kaya? Karena dia kayak ditaker. Ditaker tuh gini, lu berproduksi dengan nilai katakanlah 50 juta. Ya. Nah, begitu panenan lu dapat cuma 50 juta, 51 juta, Ya, 52 ya, juta. Kadang-kadang 49 juta gitu loh. Nilai tukar petani, Bos. Jadi nilai tukar petani kan 101, 102, kadang-kadang 98. Jadi sekedar memelihara hidup aja. Begitu-gitu terus. Nah, di Thailand, Bos, nilai tukar petani bisa 140. 140 kali lipatnya. 40% kira-kira. 40% di atas. Jadi kalau dia sama-sama 100 dia nggak dapat apa-apa. Iya, Jadi tapi kalau 40% dia masih ada lebih. Bisa dapat 40% dari dia nanam 100 juta. Iya. Dia bisa dapat 140 juta. Oke. Di situ udah masuk unsur tenaga kerja, bisa makan. Sejahtera lah itu ya. Lu bayangin, Bos. Nah, bukan soal itunya, Bos. Kalau petani punya daya beli tinggi, tahu nggak ada berapa petani? 130 juta petani dan keluarganya. Di sini, di Indonesia. Di Indonesia 130 juta. Itu petani penggarap apa punya sendiri? Semua, jadi 30, udah campur ya? 30 juta petani pribadi, 10 juta petani dan keluarga. Dengan all together-nya yang hidup dari situ ya? Itu 130 juta. Nah, lu bayangin, artinya kan anak petani kan itu orang juga. Iyalah. Selalu 130 juta. Dia beli sepatu, dia beli baju. Kalau dia punya duit bisa beli sepatu, dia beli sepatu. Ada berapa puluh juta yang bisa beli, berapa banyak pabrik akan buka. Jadi nilai tukar petani itu penting. Nah, di sini kan saya masih optimis Prabowo punya komitmen yang tinggi terhadap menyejahterakan petani. Caranya gimana? Kalau saya sederhana, Bos. Bikin undang-undang rantai distribusi. Memastikan harga produk pertanian di sawah, di ladang, di kebun, di pelelangan ikan dan sebagainya itu udah mendapatkan keuntungan karena 10-20%. Mantap tuh ya. Kan terbukti, Bos. Lu kebun mangga sekilo 50.000 di situ. Apa 25.000 atau 20.000. Jarak berapa kilometer udah bisa 100.000. Jadi yang untung siapa? Petaninya kan dipatok 10.000 perak. Mungkin dia produksinya 9.000, 7.000, dia untung 2.000 kira-kira gitu loh. Sementara di jalan nih jadi sini jadi 20.000, jadi 40.000. Di supermarket bisa 100.000. Nah, kalau undang-undang rantai distribusi dibuat, Bos, udah. Di sini kalau end user mampu beli 100.000, lu kenapa beli ke petaninya 10.000 atau 20.000? Jangan dong, lu belilah 30.000. Wah, sisanya bolehlah di perdagangan sini. Memang tugas mengontrol harga tuh negara, Bos. Begitu ya? Negara boleh mengontrol harga, boleh buat mengatur. Nggak mesti semua diliberalisasi gitu ya? Iya, apa? Nggak diliberalisasi, dilepas gitu. Enggak dong. Ini kan pakai mekanisme pasar aja. Hajat hidup orang banyak, Bos. Jadi nggak bisa. Nah, salah satu yang sebenarnya kan negara bisa pakai kekuasaan, bisa juga pakai instrumen yang dia punya. Instrumen pasar misalnya. Kayak Bulog. Bulog tuh dulu bagus kan zaman Pak Harto. Dia benar-benar menjadi price setter, penentu harga, pensetting harga. Jadi kalau lu nggak beli segini, ya gue yang beli. Akhirnya yang lain ikut beli dengan harga itu. Jadi dia benar-benar Bulog ini kan diperkuat dengan uang dan sebagainya. Jadi kalau niatnya bisa, petani bisa kaya. Nah, petani kaya, Bos, untungnya ke industri. Industri laku. Motor juga, mobil-mobil sederhana, sepatu, baju, semua itu bisa dibeli, Bos. Bisa bangun rumah. Itu bisa. Jadi itu penting. Nah, itu yang juga harus didiskusikan di kabinet sebetulnya. Tapi sekali lagi itu pilihan kebijakan. Pokoknya kalau sukses ini sebenarnya mekanismenya terangkatnya hajat hidup petani ini Maharainis bener nih. Oh iya. Bisa lebih Maharainis dari pemerintahan sebelumnya. Ya mudah-mudahan lah kita sebenarnya kita berharap. Tapi kalau saya kan juga dia kalau ngelihat orang kan dia pernah nulis, dia pernah apa? Prabowo kan nulis buku, nulis pidato dan sebagainya. Kita tahu pikirannya. Iya. Dari dulu konsisten. Paham lah itu kita kan. Nah, tapi apa itu manifest di dalam pemerintahan? Karena belum tentu manifest kan. Betul. Kalau antara pikiran dengan eksekusi ada jarak, berarti ada sesuatu. Ada gapnya masih. Nah, kenapa ada jarak ya? Biar dia sendiri yang putuskan gitu loh. Jangan-jangan memang hiruk pikuk politik terlalu luar biasa sehingga dia juga mungkin agak perlu mengakomodasi. Tapi ya kita nggak boleh mengasihani penguasa. Oh iya loh. Yang harus kita kasihin rakyat. Betul. Dia mau dia hiruk pikuk di politik di elit
Tapi kalau outputnya tidak sempurna atau tidak bagus buat rakyat, ya itu kita harus menyalahkan penguasa. Nggak boleh mengutuk diri sendiri. Wih, luar biasa Om Jumbor ini.